Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gua kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar, tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies, kira-kira begitu poinnya. Ya, itu masih sebatas poinnya. Lalu apa yang kemudian Mas Refli, harus karena menyinggung dilakukan? Anies langsung. Iya, bukan. Apa yang harus Saya dilakukan mau ingin untuk dalam kemudian kembali memperbaiki demokrasi itu? Jadi gini ya, Silakan juga Bang kita harus Refli. menyadari ada bencana demokrasi yang besar. Saya khawatir bahwa tidak benar. TPS tadi sudah tempat pemilih sedih atau tempat pemilih stres. Kenapa? Apa yang mereka tusuk di situ bisa jadi bukan itu yang dihitung. Makanya saya katakan ini seperti kita mau lari, kita preset dulu. Kita set berapa menit kita mau lari. Jadi walaupun misalnya nanti kita butuh lebih banyak waktu, tapi kita harus di-set duluan. Maka saya katakan, tadi dalam ada press conference, angka 56%, 57% bisa jadi angka psikologis. Karena kalau 51, 52 terlalu dekat dengan kemungkinan masih bisa diturunkan ke 49, karena 2 putaran itu artinya. Nah angka itu angka yang paling safe. Persoalannya adalah, dari mana angka itu diperoleh? Nah, this is the question. Kalau kita kemudian bisa ngomong apa adanya, maka kita enak, ada ruang demokrasi untuk mengatakan itu semua. Kalau ini kan tidak. Ruang demokrasinya makin dipersempit dengan satu, ujaran kebencian yang berbau sara, kedua, menyebarkan berita bohong. Maka siapapun yang akan ngomong sebenar-sebenarnya terhadap kecurangan pemilu ini, dan kalau itu menyinggung, katakanlah sebuah institusi yang terkait dengan proses penegakan hukum dan lain sebagainya, maka kemudian institusi itu bisa menggerakkan kekuasaan. Anda sudah merasakan ada ketakutan dan ada ancaman kebebasan berpendapat? Aiman Wicaksono, ada batu bara dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda ngomong soal itu, wah itu Anda susah. Nah karena itu perjuangkan. Kecurangan kita harus lawan, tapi apakah masih tersisa demokrasi ruang untuk berpendapat mengemukakan kecurangan itu sejelas-jelasnya? Oke, Pak Mardi.